Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya di Rayu di channel. Salam sukses buat teman-teman, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya, amin. Video kali ini teman-teman kita mau edukasi lagi buat teman-teman yang menonton ya, seputar kompresor AC mobil. Jadi menurunnya tekanan kompresi pada AC mobil kita ya. Contoh misalnya kita mau pas bawa mobil kita ke bengkel AC, terus ada informasi kompresor AC mesti diganti ya. Jadi bengkel vonis kompresor mesti diganti baru. Nah teman-teman harus ketahui sebenarnya atau terkadang hal-hal sepele itu bisa mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan kompresi pada kompresor ya, atau hal-hal sepele bisa merusak bagian kompresor. Nah, supaya lebih jelas di sini kan saya sudah buka ya. Saya tutup seperti ini. Kalau kita putar seharusnya di sini akan terasa ada kompresi ya. Jadi hisap atau nyedot ya, itu di sini seharusnya ada. Tapi di sini nol teman-teman, nggak ada ya. Nih nggak ada sama sekali tekanannya. Nah ini kalau diukur di pipa tekanan rendah dan tekanan tinggi pasti sudah berubah jauh ya. Kalau untuk tekanan rendah itu 15 sampai 30 PSI ya. Nah, ini saya buka dalamnya seperti ini kira-kira ya. Ini internalnya si kompresor. Ini contoh untuk mobilnya Avanza Xenia. Nah, stereo sama ya, teman-teman, seperti ini. Nah, jadi saya di sini lebih spesifik bahasnya ke kompresor aja, teman-teman ya. Karena kalau AC itu kan sebetulnya dia saling keterkaitan juga dengan yang lain ya. Ada evaporator, ada kondensor AC, macam-macam ya teman-teman ya. Tapi sih lebih spesifik saya ke kompresornya saja. Nah jadi seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih awam ya, atau mungkin yang kepengen tahu kalau kita buka dalamnya kompresor tuh kurang lebih seperti ini. Nah jadi tekanan kompresi yang dihasilkan oleh kompresor, kalau pada mobil itu sama ya, atau motor kayak mesin lah, dia ada piston seperti ini contohnya. Teman-teman bisa lihat, saya ambil contoh satu ya. Nah ini pistonnya. Cuma kalau ini dia tidak menggunakan ring seher ya teman-teman. Kalau mobil, motor dan lain tuh ada pakai ring seher ya. Nah di bagian sini harusnya di sini ada liner yang warna hitam abu-abu tua itu ya. Nah ini yang mendapatkan nanti gaya kompresi, dia akan dapat hasil dari situ ya. Nanti kompresor ini akan bergerak naik turun, kemudian akan menghasilkan kompresi. Nah kalau sudah terpasang di rumahnya, di linernya atau buringnya, kira-kira seperti ini ya. Nah ini saya masukin aja gampang banget teman-teman. Harusnya dia agak pert ya. Nah dia nanti main gini untuk menghasilkan daya atau kompresi ya. Nanti kompresi inilah baru nanti bisa menghasilkan tekanan yang diinginkan ya. Jadi untuk tekanan tinggi misalnya 160 PSI sampai 200 sekian dari sini. Nah ketika tekanan itu menurun, nah yang terjadi itu karena kondisi buring di sini sudah baret ya, pinggir linernya, atau memang kondisi si piston yang sudah bermasalah seperti contoh ini. Nah jadi poinnya gini teman-teman, kalau mobil kita tadinya AC-nya dingin normal gitu ya, terus tiba-tiba kok nggak dingin atau kurang dingin. Nah pas kita bawa ke bengkel AC, biasanya bengkel AC itu akan mengecek freon ya, dia akan menggunakan alat analiser untuk mengecek. Ketika freon masih ada, dia kedua akan mengecek tekanan kompresi. Nah, ketika kompresi tidak ada atau menurun jauh drastis, itulah penyebabnya kompresornya yang bermasalah. Nah, hal-hal sepele sebetulnya bisa mengakibatkan ini terjadi ya teman-teman. Contoh misalnya kita tidak mau servis AC nih, servis rutin. Para servis rutin itu penting untuk AC ya. Minimal itu 6 atau 7 bulan sekali kita harus mengganti oli kompresor dan menguras freon yang baru, mengganti dengan yang baru freonnya atau oli yang baru. Karena pada apapun benda atau komponen yang berputar yang ada olinya, itu biasanya dia akan menghasilkan gram-graman ya. Jadi ada gram-graman. Nah gram-graman ini hasil gesekan akan merusak dinding silinder. Akhirnya nanti akan loss kompresinya. Nah ini kan untuk lubang tekanan tinggi, tekanan rendah. Nah ini yang dihasilkan ya, jadi input sama output.
Nah, jadi teman-teman, poinnya pada video ini teman-teman harus ketahui bahwa jangan malas kita untuk mengganti servis AC ya. Jadi kalau memang sudah waktunya kita servis AC ya diservis saja teman-teman, jangan dicuekin. Walaupun memang kondisi AC mobil kita tuh masih normal, dingin bagus ya, karena dingin bagus kita cuekin, padahal olinya itu di dalam sudah ada gram-graman. Jadi jenis motor yang berputar yang ada oli itu kebanyakan pasti ada gram-graman. Jadi servis rutin itu penting. Tujuannya untuk kita menghindari terjadi kerusakan berat pada kompresor AC ya mobil ya teman-teman. Termasuk ini salah satu contoh kompresornya sudah jebol. Ya, dan ini setelah saya buka saya bersihkan, kalau lihat di awal ya itu waduh, olinya kotor banget, udah hitam teman-teman, seperti itu. Nah, jadi poinnya teman-teman untuk setelah menonton video ini sedikit memahami beginilah kurang lebih cara kerja kompresor AC secara umum ya, singkat saja. Dan yang paling penting, kalau bengkel bilang harus ganti kompresor baru ya berikutnya teman-teman tidak boleh malas untuk servis AC. Nanti banyak komunikasi dengan bengkel AC supaya mobil kita tetap AC-nya fit ya. Kemudian bagian yang lain juga jangan lupa juga di servis kalian. Kemudian kalau untuk masalah lain pada kompresor AC itu yang secara umum aja ya, ini lagi-lagi karena kurangnya kita perhatian ya, atau hal-hal sepele yang sudah saya jelaskan tadi di awal, itu penyakitnya juga kadang itu dia ngorok, suaranya ngorok. Jadi kalau dinyalain kompresor itu ada suara krok berisik gitu ya. Nah, terkadang suara berisik itu jadi AC itu masih dingin tapi suaranya berisik ngorok gitu. Nah, biasanya secara umum itu masalahnya di sini nih, ini gotrinya nih yang bermasalah. Biasanya ya teman-teman, gotri bermasalah, kemudian bagian piston ini yang sudah terlalu longgar, misalnya salah satu atau dua silinder, sehingga pada saat kompresor itu kerja dia otek sehingga menimbulkan suara. Jadi bunyi jadi berisik. Nah, kemudian teman-teman juga perlu tahu ya, di bagian sini ini ada klep. Jadi kalau pistonnya narik ini ikut ketarik, ini juga untuk menghasilkan kompresi ya teman-teman. Nah, kadang di situ suka ada kasus juga suka patah. Nah, kalau patah salah satu, otomatis satu piston tidak bekerja. Jadi kalau mobil tuh klepnya udah setelannya terlalu kendor ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi sedikit aja teman-teman, ini penjelasan dari saya buat teman-teman semuanya, sebagai gambaran saja. Intinya jangan kita cuekin ya AC mobil kita, jadi diservis aja, baik evaporator ya, kondensor AC, filter dan lain-lain ya teman-teman, supaya AC mobil kita tetap nyaman kita pakai ya teman-teman. Oke, begini aja video kali ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf jika penjelasannya ada yang kurang. Intinya kita saling berbagi teman-teman ya, untuk edukasi buat teman-teman yang tidak sengaja menonton video ini. Kita mendapat lagi pengetahuan tambahan ya, untuk kita bisa nanti memperbaiki atau mengambil tindakan untuk mobil kita. Kalau memang waktunya servis AC, kita langsung servis saja teman-teman. Oke, thank you teman-teman, semoga manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sukses buat teman-teman semuanya. Bye.